Selamat pagi ibu-ibu semua. Selamat pagi. Saya Alisa Sabila, selaku fasilitator dari organisasi lingkungan. Saya datang ke sini karena saya mendengar bahwa ibu-ibu di gang ini terkenal dengan kemampuan menjahit dan merancang baju yang luar biasa. Sebelum kita memulai, saya ingin meminta ibu-ibu untuk berkenalan diri agar kita dapat berkomunikasi dengan baik. Ini ibu sebelumnya perkenalkan nama saya Ibu Cindy. Saya di sini sebagai ibu RT. Dan sebelumnya perkenalkan nama saya Ibu Dewi. Saya di sini sebagai desainer dan saya bekerja sama Ibu Meta. Saya Ibu Meta, penjahit yang membantu Ibu Dewi. Saya Vanessa Rizka Ocha sebagai rumah tangga. Oke, terima kasih ibu-ibu atas perkenalan dirinya. Nah, saya ingin tahu ibu-ibu memiliki banyak pengalaman dalam menjahit dan merancang baju. Apakah ibu-ibu di sini pernah berpikir untuk membuat sesuatu yang baru dan kreatif dari limbah kain? Kalau saya, mungkin saya pernah berpikir untuk membuat sesuatu dari limbah kain, tapi saya nggak tahu apa yang saya buat. Kalau dari saya ya, saya ada memiliki satu ide, yaitu belum bikin dompet dari sisa-sisa limbah kain tersebut. Nah, saya setuju nih apa kata Bu Dewi. Jadi kan saya di sini penjahit, terus saya di sini bisa membuat dompet dengan bahan limbah kain tersebut. Saya juga suka sama ide itu karena membuat dompet dari limbah kain bisa menjadi solusi yang baik untuk mengurangi limbah di desa ini dan bisa membuat ibu rumah tangga itu ada kegiatannya. Oke, bagus. Mari kita diskusikan lebih lanjut tentang bagaimana kita bisa membuat dompet dari limbah kain ini. Apa yang ibu butuhkan untuk membuat dompet? Kira-kira. Kalau dari saya, mungkin banyak data ya Bu ya. Tapi untuk bahan-bahan yang lain, itu kan kami nggak tahu ya, kami belum pernah berpengalaman sebelumnya. Tapi mungkin ada bahan-bahan yang lain dan itu kan juga memerlukan biaya ya Bu. Tapi di sini kita sebagai ibu rumah tangga yang kami juga nggak punya biaya lebih untuk beli bahan tersebut. Ya, terus kami ingin mendapatkan biaya itu dari mana ya? Oke, baik, terima kasih ya Ibu. Nah, untuk bahan-bahan itu kan kita bisa menggunakan dari kain sisa bekas tadi ya. Nah, bahan-bahannya itu kita tidak memerlukan cukup banyak bahan, kita hanya menggunakan resleting, kain kuring, sama spons untuk melapisi kain itu jadi dompet. Terus dari dia kan sudah ada ya Bu ya, jadi juga udah ada. Nah, untuk bahan seperti resleting, kain kuring, dan spons untuk tambahan bantalan dari dompet itu biasa ya selaku fasilitator yang akan memfasilitasi hal ini. Oh iya Bu, biasanya kan kami pakai jahit manual nih. Gimana sih kami dapatkan jahit yang Modern. Oke, baik Ibu. Kami juga bisa bantu untuk memfasilitasi dari mesin jahit. Nanti kalau dari perusahaan kami akan memberikan 2 mesin jahit ya Ibu ya, yang jadi satu untuk obras, satu untuk yang hasilnya. Nah, jadi kan dari kalian sudah memberikan 2 mesin obras ke kami, tapi dari kami tidak bisa, bukan maksudnya tidak bisa, kami menjahit manual. Dan gimana sih tata caranya untuk menggunakan mesin obras itu? Oke, baik. Nanti sebelum itu saya dan tim saya akan membantu ibu-ibu di gang ini untuk belajar dalam menggunakan mesin jahit. Nah, itu kan ada 2 mesin Ibu. Jadi ada mesin untuk obras sama untuk hasil akhir seperti pemasangan resleting atau pemasangan logo. Gitu. Nah, di sini Bu, ini kan udah dan menjahitnya, terus desain untuk menjahitnya itu bagaimana ya Bu? Nah, untuk desain itu saya memerlukan bantuan dari Ibu Dewi selaku desainer yang ada di gang ini. Oh iya, kebetulan saya ada pikiran satu desain, yaitu menggunakan cara pisang atau khas-khas yang ada di kabar. Oh, itu sangat menarik Bu. Jadi kita punya ciri khas yang begini ya kan? Nah, betul Ibu. Jadi selain itu limbah kain ini juga berguna untuk ibu-ibu yang ada di gang ini kan. Jadi bisa ada uang tambahan. Selain itu kita juga
juga bisa memasarkan produk kita. Kalau untuk memasarkan produk, maksudnya kami paling biasanya cuma 3 galon nih Bu. Aku paling dari hasil apa aja gitu. Iya, apalagi kan di kampung ini kurang update tentang sosial media gitu Bu. Gimana caranya kami bisa memasarkan lewat sosial Ya, media? biar berkembang. Oke, baik Ibu. Nanti bisa kami bantu ya Ibu dalam pemasaran website, blog, atau kita buat di e-commerce seperti TikTok, Shopee. Selain itu, kami juga akan membantu Ibu hasil dari dompet ini bisa kita bantu jualkan ke pusat oleh-oleh, karena kan seperti kita ketahui motif yang seperti Bu Dewi bilang itu motif khas Isa. Nah, itu bisa jadi sumber cuannya sendiri gitu. Dari Bu Dewi sendiri sudah bilang tentang motif-motif khasnya. Nah, jadi saya mau nanya nih, gimana kalau kita merundingkan di dompet tersebut? Nah, dari Ibu tiga ini, apakah ada pikiran untuk penambahan dari label untuk dompetnya nanti? Kalau dari saya sih pikiran nanti kalau dagingnya itu ya cahayanya biar mudah diikat juga. Benar sih Bu, namanya cahaya. Saya juga pikiran tadinya. Nah, untuk labelnya kita menggunakan cahaya ya Bu. Nah, saya juga berharap semoga dengan nama dompet kita cahaya itu seperti gamnya juga terang menderang, jadi orang-orang tahu bahwa di gam cahaya ini bisa menghasilkan produk. Nah Bu, itu kan kita udah membahas tentang mereknya. Terus saya ingin bertanya bagaimana keuntungan dari hasil dompet merek cahaya ini. Oke, baik. Untuk keuntungannya itu saya sarankan ke ibu-ibu yang ada di desa ini, karena tujuan saya adalah saya di sini hanya sebagai fasilitator untuk memfasilitasi serta memberikan arahan di game ini saja. Jadi saya tidak mengambil keuntungan sedikit pun. Gimana kalau misalkan nanti kami berdasarkan keuntungan, apakah Ibu akan terus mempercayai kami? Tentu Bu, kami akan terus bekerja sama dengan ibu-ibu di ini. Kita akan membuat produk-produk yang baru lagi. Terus saya akan mengajari itu dengan ide-ide yang menarik pastinya. Mendengar dari penjelasan Ibu, senang sekali rasanya bisa kerjasama dengan Ibu, dan senang sekali juga Ibu telah melirik dari ini. Mudah-mudahan untuk kedepannya dengan ini kita bisa terus maju ya Ibu. Makasih juga untuk bantuannya. Baik, terima kasih juga ya Ibu atas partisipasi dan kontribusi semua anggota kelompok yang ada di sini. Sebagai fasilitator, saya belajar bahwa untuk penting mendengarkan dan memahami kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Oke, tips dan trik dari saya sebagai fasilitator adalah pertama, saya dapat mendengarkan dengan empati dan memahami kebutuhan masyarakat yang ada di game ini. Terus saya juga yang kedua, saya mengembangkan diskusi yang inklusif dan partisipasi. Dan yang ketiga, mengidentifikasi solusi yang realistis dan berkelanjutan. Dengan menerapkan teknik fasilitasi yang tepat ini, saya dapat membantu masyarakat yang ada di game ini untuk mengembangkan kreativitas dan mengurangi limbah plastik. Terima kasih
See you, Asia.